Berio, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan hamba Tuhan sekalian, pada hari ini kami akan membagikan sebuah tips bagi rekan-rekan hamba Tuhan sekalian yang dipercaya untuk mengelola keuangan dari sebuah organisasi pelayanan. Apakah itu mungkin gereja, jemaat lokal, atau mungkin persekutuan, atau mungkin yayasan. Yang pertama yang rekan-rekan hamba Tuhan sekalian perlu ingat dan perhatikan dalam menyusun rencana keuangan adalah, ingatlah bahwa segala pemasukan yang Anda terima itu dari Tuhan dan otomatis harus dikelola dan ada hasilnya untuk kerajaan Allah. Yang artinya itu harus sesuai dengan visi yang Tuhan taruh bagi organisasi Anda. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Katakanlah gereja Anda atau organisasi yang Anda pegang adalah sebuah perkumpulan yang mendapat visi dari Tuhan harus aktif penginjilan ke daerah-daerah. Tapi kemudian lantas segala pemasukan yang Tuhan percayakan untuk Anda kelola, kalau semisalnya malahan lebih banyak dipakai untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di perkotaan yang akhirnya tidak ada manfaatnya untuk hamba Tuhan di pedesaan, itu tentu sebuah tanda tanya besar. Cobalah cek laporan keuangan organisasi Anda tahun lalu misalnya. Lihat berapa persen yang dipakai untuk kegiatan di perkotaan dan di pedesaan. Takutnya Anda bilangnya visi organisasi Anda untuk pelayanan di pedesaan, tapi lebih dari 50% keuangan malah dipakai untuk mengadakan seminar atau konser atau kegiatan-kegiatan di perkotaan yang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk pelayanan di pedesaan. Termasuk biaya operasional atau transportasi untuk Anda sendiri sebagai pemimpin organisasi, malah lebih banyak keluyuran di perkotaan, malah lebih banyak keluyuran ke luar negeri, dan hampir tidak pernah mengunjungi pedesaan. Bukankah itu suatu tanda tanya besar? Contoh satu lagi, semisalnya Anda sebagai sebuah organisasi bilangnya mendapat visi dari Tuhan untuk membangun sebuah komunitas, sebuah jemaat yang kuat akan persaudaraannya, saling mengasihi, saling membangun, saling menasehati, saling mendoakan. Akan tetapi, ketika Anda menelusur laporan keuangan organisasi Anda tahun lalu, ternyata lebih dari 50% dari pemasukan Anda malah kelola dan Anda malah salurkan untuk biaya persembahan kasih pengkhotbah-pengkhotbah besar. Tentunya tidak ada masalah apabila visi organisasi Anda adalah untuk pengajaran, pendalaman Alkitab. Justru Anda harus mengundang pengkhotbah-pengkhotbah yang baik untuk mengajar. Akan tetapi, kalau visi Anda adalah untuk membangun persekutuan yang saling mengasihi, persaudaraannya kuat, tapi uang gereja Anda malah lebih banyak untuk mengundang pengkhotbah, ada tanda tanya di situ. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah rendah hatilah untuk duduk bersama menelusur laporan keuangan organisasi gereja Anda tahun lalu atau tahun yang sedang berjalan ini. Buatlah dalam beberapa pos-pos yang bisa dibandingkan persentasenya, lebih banyak untuk kegiatan apa sih? Dan apakah sesuai dengan visi gereja Anda yang Anda sounding kepada para jemaat, selaku mereka juga menyalurkan pemasukan mereka ke persembahan ke gereja Anda? Anda harus memberi pertanggungjawaban juga pastinya kepada mereka. Dan tentunya ini juga sudah menyinggung kepada poin berikutnya yang kami ingin sounding juga, yaitu biasakanlah dalam merencanakan keuangan gereja ada unsur transparansi, ada unsur keterbukaan, ada unsur di mana Anda memberikan laporan kepada Tuhan dan kepada para jemaat bahwa uang yang dipercayakan Tuhan melalui para jemaat, melalui para donatur telah dipakai untuk hal A, B, C, D, dan kemudian Anda bisa presentasikan dan pertanggungjawabkan dengan baik bahwa itu memang mendukung visi. Dan tentunya semua pihak yang melihat laporan keuangan Anda bisa menilai, oh benar, ternyata semua pemasukan ke organisasi dipakai untuk mendukung visi. Tapi mungkin juga akan ada yang memberi masukan, loh kok tidak sesuai dengan visi? Nah dari situ Anda juga harus berpikir ulang. Kalau sampai ada masukan-masukan, jangan sampai Anda terlalu sombong untuk tidak mau mendengar teguran. Jangan-jangan Tuhan berbicara melalui setiap mereka yang memberikan masukan. Pastikan laporan keuangan Anda transparan dan semua pihak bisa memberikan masukan. Semoga organisasi gereja atau organisasi pelayanan apapun yang ada di Indonesia yang mendengar video ini, mari kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan, pengelola keuangan, pengelola berkat yang bisa dipercaya, sehingga dengan demikian setiap berkat yang daripada Tuhan melalui para jemaat dan para donatur bisa dipergunakan untuk hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan selaku pemilik segala yang ada. Tuhan Yesus memberkati.